Yang pertama, apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata cara kaidah yang berhubungan dengan budaya, pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama yang memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksud untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Lebih luasnya lagi, agama itu diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemulutnya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana cara ia beribadah, bagaimana cara ia bersosialisasi dengan orang lain, dan sebagainya yang ditentukan oleh aturan atau tata cara agama itu. Yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya, yang pertama ialah Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta ini dan menampilkan keesaannya. Islam menyebut Tuhan sebagai wujud yang paripurna, sumber segala keindahan dan bebas dari segala cacat. Dia wujud yang maha hidup dan menerima dirinya di mana-mana dan mencintai makhluknya serta mendengar permohonan mereka. Tidak ada dari antara sifat-sifatnya yang ditangguhkan. Oleh karena itu, dia berkomunikasi dengan makhluk manusia seperti halnya dia berkomunikasi sebelum ini dan tidak menutup jalan untuk mencapai dia secara langsung. Yang kedua, Islam percaya bahwa tidak ada kontraksi antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Dengan demikian, Tuhan membebaskan kita dari permusuhan tradisional antar sains dan agama yang tidak menghendaki kita mempercayai sesuatu yang berada di luar kawasan hukum alam yang telah ditetapkan olehnya. Tuhan mendorong kita untuk mengungkapkan perihal alam dan mengambil faedah daripadanya, sebab segala sesuatu telah diciptakan dengan penting umat manusia. Yang ketiga, Islam tidak mengemukakan pengakuan yang kosong ataupun memaksa kita mempercayai sesuatu yang kita tidak mengerti. Islam mendukung ajaran-ajaran dengan alasan dan keterangan yang memberi kepuasan kepada pemikiran kita dan kepada dasar jiwa kita yang sedalam-dalamnya. Islam tidak berlandas pada mitos-mitos atau hikayat. Islam mengundang setiap orang untuk bereksperimen bagi dirinya sendiri dan berpendirian bahwa kebenaran selamanya dapat dibuktikan dalam satu atau lain bentuk. Kitab wahyu Islam yaitu Al-Quran unik dan membedakan wajah agama ini dari agama lainnya. Kendati musuh-musuh Islam berupaya secara terpadu selama berabad mereka tidak mampu menyamai bagian sekecil pun daripada kitab Al-Quran ini. Kelebihannya tidak hanya terletak dari keunikan dan keindahan sastranya, melainkan juga dapat kebersahajaannya dan keluasan wawasan serta kepekaan ajarannya. Al-Quran memproklamasikan bahwa ajarannya adalah yang terbaik, suatu pengkuat yang tidak dibuat oleh kitab-kitab wahyu lainnya. Al-Quran mengaku telah mengkombinasikan unsur-unsur ajarannya, yaitu samawi, yang terbaik yang terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu, dan telah menetapkan di dalamnya semua ajaran yang abadi dan luas rangkumannya. Yang kedua, bagaimana posisi ilmu pengetahuan disandingkan dengan agama Islam? Melihat dari piramid ini, ilmu pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber. Perkara ini menjelaskan tiada kekangan atau sempadan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
Sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang artinya, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, kan sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada menuntut ilmu karena senang rela dengan yang ia tuntut. Oleh demikian, sumber ilmu telah diklarifikasikan kepada beberapa jenis agar manusia paham akan sumber dan konsep ilmu pengetahuan. Wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada pesuruhnya. Ia merupakan teras kepada segala ilmu, di mana ia diturunkan dan dikumpulkan dalam Al-Quran. Wahyu yang diturunkan mengandung segala ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk kemasalan hidup serta perkara gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Dengan akal manusia dapat menimba dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, walaupun mungkin ianya tidak bersifat kebenaran mutlak, namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan seharian. Semua makhluk ciptaan Allah dikaruniai otak, namun hanya manusia yang dikaruniainya akal supaya dapat berpikir dan menerapkan sifat peri kemanusiaan di dalam diri. Hubungan agama dengan adat dilihat dari konteks Islam yang berkembang dalam dan hidup di Nusantara ini adalah hubungan yang simbolis. Agama butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat. Agar orang paham terhadap agama, maka dibutuhkan metode ataupun alat supaya agama itu bisa dipahami orang. Contohnya ialah para wali songo menggunakan wayang sebagai media dalam berdakwah kepada masyarakat yang pada masa itu masih menganut ajaran Hindu dan ajaran nenek moyang. Karakteristik ajaran Islam terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu. Yang pertama, bidang agama. Dalam bidang agama, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaan bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tiada Tuhan sama Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Perbuatan dengan amal soleh. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut bernilai ibadah dan dasar tingkah laku, serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal soleh. Yang ketiga, bidang ilmu dan kebudayaan. Dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masuk dari luar, tapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yaitu tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat, bidang sosial. Di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam dalam bidang sosial ditentukan untuk mensejahterakan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi sifat tolong menolong, saling menasihati, bergotong royong, dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, dan kebersamaan. Yang kelima, bidang ekonomi. Karakteristik
ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan dunia yang dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. Pandangan inilah Islam mengenai kehidupan di bidang ekonomi itu dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan sesuatu urusan ataupun ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks berekologi. Maksudnya, manusia mempertahankan hidupnya dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani demi kelangsungan hidup. Memang, manusia sebagai makhluk jasmani mempunyai biologi seperti makan dan minum, pakaian tempat tinggal, perkawinan dan keluarga, kekuatan kesehatan, kepemilikan, kerjaan dan kesuksesan, dan istirahat dan ketenangan. Yang keenam, bidang kesehatan. Kesehatan berasal dari kata sehat, yang artinya sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara yang pertama, mengajak dan menganjurkan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Yang kedua, mempertahankan kesehatan yang dimiliki seseorang agar tetap sehat. Yang ketujuh, bidang politik. Di era kontemporer ini, masalah politik berhubungan dengan pemerintah. Hal ini sebagaimana kita mengenai berbagai bentuk pemerintah seperti republik yang dipimpin oleh presiden, kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang diangkat sebagai khalifah, yang berarti pengganti, penguasa, dan pengelola. Dengan demikian, manusia tidak boleh mengabaikan keserasian dan keharmonisan hidupnya dengan yang berdampingan dengan alam semesta sebagai ekosistem. Oleh karena itu, manusia benar-benar khalifah Allah adalah manusia yang berperangai baik, yang harus dan mempunyai kondisi yang baik juga. Yang kedelapan, bidang pekerjaan. Karakter ini Islam memandang bahwa bekerja sebagai ibadah kepada Allah. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang keras kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke-9, ialah bidang disiplin ilmu. Karakteristik ini ajaran Islam di bidang ini memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Quran, hadis, kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Oleh karena itu, Islam agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dan lingkungan, dan sebagainya. Islam juga memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal dan lingkungan. Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabang studinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy
afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apakah kamu orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kamu pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 3. Ayat ini berkaitan dengan teori Big Bang. Apa itu Big Bang? Big Bang ialah teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan yang sangat besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori ini adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui oleh era modern.